lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan materi perkuliahan tentang communication counseling. Nah, pada kali ini kita akan membahas salah satu keterampilan dasar yang perlu teman-teman ketahui, perlu teman-teman kuasai untuk mampu melakukan konseling kefarmasian. Sebenarnya tidak hanya untuk konseling kefarmasian, namun bisa digunakan untuk konseling kegiatan yang lainnya, baik kepada keluarga, kepada teman, dan sebagainya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita buka kegiatan pada kali ini dengan Ummul Quran. Semoga yang akan kita lakukan diberikan manfaat dan diberikan keberkahan, sehingga ilmu yang kita dapatkan tidak menguap begitu saja. Karena di balik keberkahan itulah nanti yang kita harapkan. Al-Adiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Oke, baik, terima kasih. Di dalam keterampilan dasar konseling kemarin teman-teman sudah mempelajari dasar konseling menggunakan 3 prime question beserta prakteknya. Kemudian di sini akan mempelajari tentang keterampilan dasar. Ada empat tahapan yang minimal teman-teman mengetahui dan menguasai tentang dasar-dasar dari konseling ini. Yang pertama dalam listening. Di dalam listening nanti ada sekitar 4 materi yang perlu dikuasai dan dipahami. Yang kedua leading minimal ada 2 materi, informing dan summarizing masing-masing 1. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama, yakni listening. Dari artinya sebenarnya sangat jelas, karena sebagai orang konselor selain mampu memberikan solusi, itu juga harus mampu menjadi seorang pendengar yang baik. Karena terkadang pasien, orang lain itu tidak membutuhkan jawaban, mereka sudah tahu jawabannya terkadang, namun mereka membutuhkan dukungan, sehingga oh ternyata yang saya lakukan ini memang salah, atau oh ternyata yang saya lakukan memang benar, dan seperti itu. Sehingga kemampuan menjadi seorang pendengar itu sangatlah penting. Yang pertama, di dalam listening merupakan kemampuan mendengarkan secara aktif dalam merespon pesan yang disampaikan oleh pasien. Mendengarkan tidak hanya bahasa verbal saja, tapi bahasa non-verbal atau bahasa tubuhnya itu juga harus ditampilkan. Walaupun seperti ini, sebenarnya kita perkuliahan dalam bentuk daring dengan video. Antara mungkin video yang ada tampilan penyajinya dan tidak, akan ada sedikit perbedaan antara yang kelihatan mimik mukanya yang dia semangat, kemudian yang males-malesan dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi dari si pemberi informasi. Yang pertama, di sini ada attending, paraphrasing, clarifying, dan possession checking. Yang pertama kita bahas tentang attending. Apa sih attending nanti? Attending nanti adalah perhatikan pasien saat bicara, perhatikan dan pertahankan posisi tubuh yang rileks dan alami dengan menunjukkan sikap yang tertarik. Jadi jangan berbicara seperti ini, kemudian jangan juga terlalu dekat condong ke depan, namun duduk dekat kalau misalkan duduk dan condongkan badan ke depan. Atau kalau berdiri, ya kamu sih konseling kalau berdiri mungkin kurang menarik ya, lebih baik tetap duduk, mungkin tangan di meja dan condongan sedikit ke depan, maka itu akan lebih menunjukkan attention atau kita tertarik itu tentang apa yang mau disampaikan oleh pasien. Kita belum memberikan solusi, kita masih dalam tahap menggali informasi dari pasien. Kemudian gunakan bahasa tubuh yang tepat untuk mengkomunikasikan pesan yang akan disampaikan. Jadi terkadang kita pergerakan tangan, pergerakan tubuh, bahasa mungkin kayak kaget, misalnya seperti itu juga perlu dalam konseling. Jadi jangan datar, ya Bu, ini obatnya diminum 3 kali ya,
Mungkin kalau 3 kalinya agak susah, perlu diingatkan sebagainya. Nah, kalau seperti itu mungkin kurang menarik, maka diperlukan juga komunikasi yang lebih menarik, entah dengan contoh, dengan pergerakan tangan, dengan kadang berdiri dan sebagainya. Itu membutuhkan suatu sikap kita tertarikan. Kemudian gunakan pertanyaan verbal yang berkaitan dengan topiknya tanpa kita menginterupsi. Jadi dengarkan dulu, setelah itu baru tanya. Jadi jangan sampai memotong pembicaraan dari si pasien. Yang kedua, paraphrasing. Di sini adalah tangkaplah pesan dari pasien, tangkaplah pesan dari responden Anda tadi. Setelah itu respon yang utama adalah jangan sampai Anda salah dalam memberikan informasi yang mendasar. Jadi misalkan Anda ingin memberikan informasi bahwa obatnya diminum setelah makan, atau obatnya diminum saat misalkan berdiare, obatnya diminum setelah BAB. Kemudian Anda menceritakan terlalu panjang, terlalu luas, terlalu kemana-mana, maka bisa jadi informasi yang penting atau yang dasarnya itu malah tidak tercapai. Maka utamakan dulu informasi yang mendasar dulu. Setelah itu baru tambahkan mungkin gimmick sedikit untuk memberikan informasi dan sebagainya. Kemudian meminta respon kepada pasien untuk mengetahui apakah yang Anda sampaikan sudah dipahami. Yang pertama. Yang kedua, apakah yang sudah dipahami itu tepat atau tidak. Jadi setelah Anda memberikan respon, setelah itu gali lagi apakah yang Anda berikan, yang Anda sampaikan itu sudah dipahami dengan benar. Yang ketiga, clarifying. Nah, di dalam clarifying ini, klarifikasi yang Anda sampaikan tadi, Anda memberikan kesempatan pasien untuk melakukan diskusi. Jadi contoh, kalau Anda mengklarifikasi, kemudian ternyata pasien kurang jelas tuh apa yang disampaikan, ya Anda sampaikan, bisa diulangi atau mungkin tanyakan lagi atau dinyatakan kembali pernyataan pasien dan minta klarifikasi. Contoh kan, ya Mbak, Mas, setelah menggunakan obat ini ternyata perut saya sakit. Nah, sakitnya di perut itu bermacam-macam, antara gejala mungkin gejala sakit mah, atau gejala diare, atau mungkin gejala-gejala yang lain. Maka perlu digali lagi, mohon maaf, perutnya sakit ya tadi, yang sakit apakah di sebelah, mungkin di agak uli hati, kemudian di kanan, di kiri, seberapa sering sakitnya dan sebagainya. Itu clarifying. Kemudian perception checking, ungkapkan kembali apa yang Anda dengar, mintalah konfirmasi kembali kepada pasien, dan kalau Anda saat melakukan checking ada yang salah, minta pasien untuk mengkoreksi. Yang kedua, leading nanti ada dua. Tujuan mendorong pasien untuk mengeksplorasi dan mengungkapkan perasaannya, mendorong pasien untuk aktif dalam mencapai tujuan terapi. Jadi kita ajak pasien supaya dia interaktif. Kenapa perlu interaktif atau aktif pasiennya? Karena dengan diajak aktif maka pasien akan merasa dihargai, akan merasa diajak komunikasi, tidak disuruh tapi diajak, lebih baiknya gimana nih, seperti itu. Yang pertama adalah questioning, memberikan pertanyaan terbuka dan tertutup. Berikan pertanyaan terbuka untuk mengungkapkan keluhan yang dialami, berikan pertanyaan tertutup untuk memastikan terhadap keluhan pasien. Jangan dibolak-balik, serta jangan terlalu banyak bertanya, karena kalau semakin tanya banyak kan jenuh. Contoh, jadi terkait nyeri pada perut, kapan pakai pertanyaan terbuka, kapan pakai pertanyaan tertutup? Kalau misalkan Anda harapannya pengen tahu lebih lanjut tentang pernyataan pasien tadi, misalkan Anda ternyata pasien bilang gini, iya ternyata perut saya menjadi sakit, saya minum obat. Kemudian Anda bertanya, sakitnya di sini kan ya? Itu jawabannya berarti kan tertutup, ya atau tidak. Kalau Anda ingin mencari keluhan yang dialami, jangan pakai pertanyaan tertutup, pakai pertanyaan yang terbuka. Berarti letaknya di mana yang sakit perut?
apakah di ulu hati misalkan, ataukah di lambung bagian bawah dan sebagainya. Kalau tertutup, maka jawabannya iya dan tidak, nanti tidak akan memberikan option di mana tempatnya. Kalau contohnya misalkan yang tertutup, tadi keluarnya nyeri perut, ibu penggunaannya sebelum makan jawabannya, itu bisa jawaban kan antara iya dan tidak ada pilihan lainnya, ragu-ragu gitu nggak ada, maka jawabannya iya dan tidak, itu cukup seperti itu. Jadi antara kapan iya dan tidak tergantung dari jawaban yang kira-kira teman-teman ingin gali. Yang kedua, focusing. Kalau kelihatan pasien bingung tadi, misalkan tadi ibu sakitnya di perut bawah kan ya, jadi kita menembak seperti itu, maka misalkan pasien kelihatan bingung, maka kita harus segera menggali atau mengganti pertanyaannya yang menyebabkan pasien bingung. Kita harus mencoba mencari bahasa lain sehingga pasien itu akan lebih paham dengan apa yang akan kita tanyakan ataupun yang akan mereka informasikan. Yang ketiga, informing, memberikan informasi yang tepat berdasarkan ilmu. Berarti di sini ilmu kefarmasian atau ilmu apoteker, memberikan contoh sederhana yang mudah dipahami, memberikan informasi berdasarkan informasi objektif, hasil laboratorium misalkan, memberikan informasi lain terkait terapi. Jadi berikan informasi sederhana, jangan bertele-tele, yang mudah dipahami. Misalkan hasil tes gula darah, oh hasil tes gula darahnya 260, ini berarti sudah melebihi normal bu, maka ibu menderita diabetes sehingga sama dokter diberikan obat metformin misalkan. Nah, terapinya pertama ini diminum sehari 2 kali, misalkan itu terapi farmakologi. Non farmakologinya ya berarti kurangi bu gula-gula, minuman yang manis, makan yang manis dan sebagainya. Yang terakhir, yang pertama, advising, mengedukasi pasien berdasarkan keahlian. Tadi secara apoteker berarti baik terapi farmakologi dan non farmakologinya, kemudian apa terapi yang harus dilakukan, misalkan menghindari makanan tertentu, menghindari gaya tertentu dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah summarizing, menyimpulkan terhadap informasi subjektif yang berasal dari pasien, entah keluarnya, riwayat pengobatannya, riwayat penyakitnya, identitas pasien dan sebagainya. Kemudian data informasi objektif, data lab, data pemeriksaan yang didapatkan dari pasien. Jadi summarizing ini penting untuk menyimpulkan, tadi ibu keluarnya nyeri pada perut, kemudian karena penggunaannya sebelum makan, sebelumnya juga punya riwayat maka jadi dokter diberikan obat ini, kemudian digunakan berapa kali sehari dengan cara dikunyah misalkan dan sebagainya. Itu kesimpulan terakhir. Dan 4 langkah yang harus empat kemampuan yang harus diberikan atau yang harus teman-teman pahami, teman-teman miliki saat melakukan konseling kefarmasian kepada pasien. Ini bisa dipraktikkan dulu kepada teman-temannya atau ke saudaranya, sehingga ilmu yang dimiliki tidak hanya selesai untuk teman-teman saja. Maka praktekkan keempat teori ini dengan tambahan 3 prevention kemarin, karena sekali lagi ilmu kalau teman-teman miliki itu berhenti, manfaatnya ada nggak? Ada, tapi hanya untuk diri sendiri. Karena sebaik-baiknya umat itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Terima kasih. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.